Ya, sebenarnya saya ini kan hanya tanda kutip membantu Mahkamah Konstitusi bahwa pertimbangannya itu dipatuhi oleh pemerintah dan DPR. Yang mana dalam putusan 112 itu mengatakan panitia seleksi itu dibentuk dan diserahkan DPR oleh Presiden 2024-2029. Karena salah satu alasannya Pak Jokowi sudah milih 2019, jadi tidak punya kewenangan milih lagi. Loh, saya baik hati loh ini ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak saya turunkan jadi petitum ini menjadi hanya perdebatan. Karena kemarin pun ketika saya sampaikan DPR, loh ini kan hanya pertimbangan. Nah, sehingga pansel yang dibentuk Pak Jokowi juga akan diteruskan. Nah, tapi sejaknya Pak Prabowo lumayan mengotorisasi. Oh ya udah, ini hasilnya tetap saya setujui dan tetap saya minta ke DPR untuk membahas dan mengesahkan dan memilihnya, kan itu. Tapi DPR kan waktu itu jawabannya loh kan hanya pertimbangan. Nah, itu kan berarti sama dengan tidak menganggap putusan MK. Lalu saya kan sudah ke sini mengatakan bahwa putusan MK harus dipatuhi, maka pertimbangan itu saya turunkan kepada petitum, yaitu yang menyangkut pimpinan KPK itu dipilih dan diserahkan pada DPR oleh presiden siapa, panitia seleksinya. Nah, itulah maka saya turunkan menjadi alasan-alasan itu menjadi petitum pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan presiden dan DPR membentuk pansel dan memilih pimpinan KPK. Nah, itu tadi udah disebutkan nasihat-nasihatnya. Loh, kenapa saya tidak mendaftar calon Dewan Pengawas KPK kemarin gitu? Loh, memang tidak sah, ngapain saya daftar? Dan saya sudah mengingatkan pada Pak Prabowo dan DPR yang dilantik sehari kemudian bahwa kalian harus membentuk pansel loh ya, Pak Presiden, dan DPR untuk memilihnya yang dari Pak Prabowo. Nah, tapi diabaikan kan, hanya diotorisasi lah. Maka ini supaya tidak terulang kembali ke depan, bahwa pansel dan penyerahan pada DPR harus presiden dan DPR yang masa jabatannya sama. Karena apa? Khawatirnya nanti kalau ada tersangka mengajukan gugatan pra peradilan dengan alasan pimpinannya tidak sah, karena tidak dipilih oleh presiden dan DPR yang sah dan dikabulkan oleh hakim, kan malah yang hancur kan pemberantasan korupsi. Disitulah bentuk pembelaan saya kepada KPK yang selama ini tetap saya kawal, dan ini ketika ada putusan itu, dan saya masih ingat Pak Gufron aja juga daftar jadi pimpinan periode kemarin. Padahal yang punya putusan Pak Gufron. Artinya kan dia komplain pertama kali, Pak Jokowi tidak sah, saya tidak daftar. Ternyata daftar juga. Ya, saya waktu itu mendiamkan, tadi kan seakan-akan ditanya, kenapa Anda tidak menyatakan waktu itu panselnya tidak sah dan kemudian biar dibentuk oleh presiden berikutnya. Ya memang saya sengaja mendiamkan dan kemudian maju ke MK ini supaya orang membaca semua kan gitu. Oke, tapi kalau misalkan secara konsekuensi hukum, apapun ini kan pimpinan KPK dan Dewas KPK semua sudah dipilih oleh Presiden dan DPR. Ya, itu salah satu tadi yang menjadi pembahasan juga, bahwa saya menghormati proses itu karena apapun minimalisnya sudah terbentuk, yaitu orang-orang yang diserahkan pada DPR sudah diotorisasi oleh Pak Prabowo. Yang berwenang kan Pak Prabowo. Pak Prabowo kan akhirnya DPR mengirim surat, Pak bagaimana dengan hasil pansel Pak Jokowi, kan itu. Pak Prabowo mengirim surat resmi, membalas resmi bahwa Pak Prabowo tetap menyerahkan 10 orang itu untuk dibahas dan dipilih oleh DPR. Nah ini kan, ya saya paham ini karena ngejar waktu. 2024 akhir nanti tanggal 20 Desember ini kan sudah berakhir. Jadi kalau Pak Prabowo membentuk pansel juga tidak ngejar. Meskipun ya dicepet-cepetin ya bisa masih ngejar. Tapi ini langkah kompromi lah. Dan saya memang sebenarnya kalau ingin mendaftar Dewan Pengawas KPK itu kan untuk legal standing aja. Tapi sebenarnya ya kalau dibuka pendaftaran baru ya belum tentu saya daftar lagi juga gitu. Jadi maka ya tetap ini menjadi sah karena sudah diotorisasi Pak Prabowo dan DPR sudah mendapatkan itu dari Pak Prabowo gitu. Jadi Mas Boyamin bilang kalau misalkan dengan sistematika seperti ini pimpinan KPK dan Dewas KPK rawan digugat di pra peradilan. Itu bagaimana nanti? Pak Yusril Iza Mahendra dulu waktu ditetapkan tersangka kasus korupsi di Kejaksaan Agung, kan kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi sini menginginkan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah karena ditentukan oleh Jaksa Agung yang tidak sah. Pak Indarman Supanji waktu itu tidak dilantik ketika umurnya pensiun. Nah, otomatis waktu itu dikabulkan bahwa Indarman Supanji itu adalah Jaksa Agung yang tidak sah karena tidak dilantik ketika pensiun, karena menjadi bagian dari kabinet. Maka ya harus tetap dilantik. Nah, Pak Indarman Supanji tidak dilantik periode Pak SBY 2029, tidak dilantik istana, maka dinyatakan tidak sah. Nah, meskipun itu tidak korelasi langsung, nanti akhirnya apa? Pak Yusril kan juga di SP3.
Salah satu alasannya saya yakin ya karena memang putusan MK bahwa Pak Indarman Supanji tidak sah menetapkan Kejaksaan Agung menetapkan tersangka karena pimpinan tertingginya tidak sah. Lah, KPK bisa begitu nanti tersangka-tersangka ini saya yakin dengan saya maju ke sini dan sudah diotorisasi Pak Prabowo pun saya yakin nanti ada tersangka yang mencoba menguji itu. Wah, penetapan tersangka saya tidak sah. Kenapa? Oleh KPK yang pimpinannya tidak sah. Tidak sahnya bagaimana? Karena panselnya dibentuk Pak Jokowi dan diserahkan ke DPR periode yang juga sebelum 2024 gitu. Nah, kalau itu dikabulkan oleh MK bahwa kemudian dikabulkan oleh pengadilan negeri, salah satu alasannya itu kan hancur KPK-nya. Akhirnya setiap penetapan tersangka menjadi tidak sah semua karena apa? Pimpinannya tidak sah karena apa? Panselnya dibentuk Pak Jokowi, DPR-nya juga DPR periode yang lalu, gitu loh. Meskipun juga akhirnya, tapi setidaknya kuncinya adalah pansel itu yang bentuk harus Presiden 2024, yaitu Pak Prabowo. Agar pimpinan dan Dewas KPK ini punya legitimasi kuat gimana? Ya sebenarnya ini minimalis sudah terbentuk dengan pada posisi ini Pak Prabowo mengotorisasi. Ya itu istilah hukumnya kalau anak muda sekarang minimalis dan maksimalis gitu kan. Yang betul-betul itu menjadi cacat kalau Pak Prabowo tidak mengotorisasi dan DPR tetap memilih. Dan kemudian Pak Prabowo juga melantiknya. Nah itu syarat minimalis tidak ketemu. Nah hakim nanti kan pasti juga hukum itu harus ada kemanfaatan. Kalau dinyatakan tidak sah, tapi kan sudah ada minimalisnya. Ya otomatis saya membantu KPK, pimpinan KPK yang akan terpilih nanti punya legal standing yang lebih kuat gitu loh. Karena kalau betul-betul hanya prosesnya Pak Jokowi udah pasti penetapan tersangka tidak sah itu gampang dibatalkan karena memang pimpinannya tidak sah gitu. Satu lagi, Bang, mengenai tadi para hakim bilang banyak memberikan catatan, itu tanggapan Abang? Sebagai masukan ya pasti akan saya setujui, tapi sebenarnya ya saya agak tergelitik juga. Wong saya ini kan hanya menurunkan pertimbangan yang itu memang harus juga dalam putusan yang lain 129 kemarin bahwa itu harus dipedomani oleh pemerintah dan DPR. Tapi kemudian kan ini tanda kutip tidak dipatuhi. Sebenarnya saya kalau perlu malah saya kurangi itu alasan-alasan nanti. Karena ini kan saya hanya berbaik hati kalau boleh dikatakan begitu terhadap Mahkamah Konstitusi supaya dipatuhi ya. Saya kalau perlu ya hanya pertimbangan-pertimbangan dulu itu saya masukkan jadi alasan dan langsung petitum gitu. Ya soal teori-teori yang banyak itu kan Mahkamah Konstitusi membuat pertimbangan itu kan berdasarkan teori-teori dan kewenangan konstitusionalnya. Masa saya suruh mengulangi malah nanti dikira saya plagiat nanti malah repot lagi. Oke. Tapi prinsipnya tetap akan saya saya akan penuhi nasihat itu untuk dalam perbaikan.